Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Elo dari Anti Alumni Group akan mempresentasikan hasil studi banding kami, yaitu studi banding tentang platform ERP open source. Sebelum memulai itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gita Sulaiman. Saya Ananda Ibrahim Hilal Saprudin. Nama saya Nandra Densyah Rafif. Nah, yang diawali oleh Odo modul yang akan dijelaskan oleh teman saya Rapip. Pengertian odomodul. Odomodul adalah komponen fungsional dalam sistem Odoo, Open Object Development and Operation, sebuah platform ERP open source berbasis Python yang menyediakan berbagai solusi untuk manajemen bisnis. Modul Odoo terdiri dari bundle fungsi yang bisa ditambahkan atau dicabut sesuai kebutuhan bisnis seperti akuntansi, inventaris, penjualan, CRM, produksi, dan lainnya. Setiap modul bisa berdiri sendiri atau bekerja sama dengan modul lain untuk membentuk sistem informasi yang saling terintegrasi. Selanjutnya, arsitektur modul Odoo. Odoo bersifat modular dan berbasis MVC, model view control. Model yaitu berisi logika bisnis dan definisi struktur data menggunakan ORM Odoo. View mengatur antarmuka pengguna UI dalam bentuk XML untuk form, Kanban, tree, dan sebagainya. Controller menangani logika alur kerja dan request HTTP, terutama pada modul website dan e-commerce. Selanjutnya, struktur modul Odoo. Manifesti sama dengan metadata modul, model berisi file Python yang mendefinisikan logika bisnis dan struktur database. View berisi XML UI untuk tampilan modul. Security, pengaturan hak akses, dan data berisi data awal default atau konfigurasi otomatis. Selanjutnya, fleksibilitas modul Odoo. Fleksibilitas modul Odoo ada terkenal akan fleksibilitasnya yang tinggi. Modularitas penuh, Anda dapat memodifikasikan hanya modul yang diperlukan. Kustomisasi cepat, modul dapat dimodifikasikan sesuai kebutuhan bisnis tanpa mengganggu sistem inti. Add-ons eksternal modul. Komunitas Odoo menyediakan ribuan modul tambahan yang bisa diinstal dari Odoo App Store. Integrasi API, modul dapat berinteraksi dengan sistem pihak ketiga via REST API atau XML RPC. Nah, selanjutnya, keunggulan modul Odoo. Yang pertama, open source transparan, yaitu transparan, bebas dikustomisasi, dan hemat biaya lisensi. Yang kedua, all-in-one solution. Modul dapat saling terintegrasi membentuk satu platform terpadu, user-friendly, ya, itu antarmuka berbasis web yang modern dan intuitif. Komunitas besar yang itu terdiri dokumentasi dan dukungan komunitas yang aktif. Yang terakhir, dukungan upgrade, mudah berpindah ke versi terbaru dengan modul yang kompatibel. Yang terakhir, selanjutnya kekurangan modul Odoo, yaitu ketergantungan antar modul. Beberapa modul memerlukan dependensi yang kompleks. Ya, skalabilitas terbatas untuk instruksi besar, yaitu dibanding SAP atau Oracle, kalau Odoo mungkin memerlukan lebih banyak optimisasi untuk beban berat. Selanjutnya, kustomisasi butuh kalian untuk kebutuhan khusus. Kustomisasi diperlukan perlu dilakukan oleh developer Python yang memahami struktur Odoo. Yang terakhir, migrasi versi bisa rumit, yaitu upgrade antara versi mayor memerlukan penyesuaian modul. Evaluasi modul Odoo. Yang pertama, modernitas, antarmuka modern dan responsif, dukungan untuk progresif web, app, PWA, dan akses mobile. Yang terakhir, framework berbasis JavaScript, all untuk UI dinamis. Yang kedua, performa, optimal untuk UMKM hingga menengah, menggunakan PostgreSQL dengan indexing yang efisien. Tetapi, namun untuk skala besar, di atas 500 user aktif harian. Perlu tuning performa dan chats. Yang terakhir yaitu keamanan, role-based access control,
akses granular untuk setiap model dan field. Yang terakhir, audit log dan password encryption tersedia namun perlu diaktifkan. Pemahaman fungsional modul dalam sistem informasi enterprise. Modul-modul dalam modul bekerja sebagai building blocks untuk modul akuntansi, accounting, yaitu mengelola jurnal, laporan, keuangan, faktur. Model CRM, yaitu manajemen hubungan pelanggan dan prospek penjualan. Selanjutnya, modul inventaris, tracking stok, dan penggerakan barang. Selanjutnya, modul HR mengelola karyawan, cuti, dan penggajian. Selanjutnya, modul manufacturing mendukung proses memproduksi MRP. Yang terakhir, modul proyek perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pengertian akselor modul. Akselor modul adalah komponen fungsional dalam sistem akselor ERP dan BPM, sebuah platform open source berbasis Java yang menggabungkan manajemen proses bisnis dan ERP dalam satu sistem. Modul akselor menyediakan fitur terpisah namun saling terintegrasi seperti keuangan, SDM, CRM, inventaris, proyek, dan manufaktur. Dengan kemampuan low code untuk mendesain ulang proses sesuai kebutuhan perusahaan. Next. Arsitektur Axelor. Axelor memiliki arsitektur berbasis modular dan terbuka dengan fondasi teknologi modern sebagai berikut. Satu, lapisan teknologi. Yang pertama ada backend, yaitu Java Spring Framework. Kedua, frontend Angular atau React. Database, yang ketiga database PostgreSQL dan lainnya. Yang keempat ada API. Yang kelima ada BPMN Engine. Kedua, komponen arsitektur. Yaitu ada meta model dan DSL, kedua modul aplikasi, ketiga Axelor Studio. Next, fleksibilitas Axelor. Axelor dirancang untuk memberikan fleksibilitas tinggi melalui pendekatan low code atau no code. Di antaranya satu, Axelor Studio, buat modul dan modul data custom dengan drag and drop. Dua, workflow BPM, rancangan alur proses bisnis dengan BPMN bisa diubah langsung tanpa restart server. Modul tambahan atau eksternal, mudah menambahkan atau melepas modul sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir API ready, yaitu semua data dan proses dapat diakses melalui REST API secara otomatis. Next. Oke, keunggulan Axelor. Satu, platform all-in-one. Kedua, kustomisasi visual. Ketiga, arsitektur modern. Empat, open source. Lima, integrasi mudah. Nah, kekurangan Axelor yaitu satu, kurva belajar awal, kompleksitas UI dan studi membutuhkan waktu adaptasi. Yang kedua, komunitas lebih kecil dari Odo. Ya, jadi referensi plugin dan forum belum banyak kayak Odo. Yang ketiga, dokumentasi terbatas. Beberapa modul belum memiliki dokumentasi teknis yang lengkap. Yang keempat, kustomisasi lanjutan butuh Java developer. Untuk custom fungsional kompleks tetap perlu penguasaan Java. Evaluasi teknologinya satu, modernitas, arsitektur berbasis Java Spring dan front-end modern. Kedua, UI responsif dan mendukung akses mobile. Ketiga, mendukung pengembangan modular API first dan cloud ready. Yang kedua itu ada performa. Jadi cocok untuk perusahaan menengah hingga besar, performa stabil dan dapat ditingkatkan mulai clustering dan cache. Kinerja BPM engine cepat dan real time untuk proses kompleks. Yang terakhir, ketiga, keamanan. Role Based Access Control atau RBAC dan pengaturan hak akses granular. Autentikasi bawaan dan integrasi SSO atau Single Sign-On. Yang terakhir, enkripsi data dan audit trail disediakan. Selanjutnya, pemahaman fungsional dalam sistem informasi enterprise. Axelor menyediakan berbagai modul fungsional untuk mendukung sistem informasi enterprise, antara lainnya yaitu CRM, manajemen, prospek, klien, pipeline, penjualan. Kedua ada finance and accounting, itu faktur pembayaran, anggaran, dan jurnal. Supply chain, pembelian, stok pengiriman, dan pemasukan.
HR dan payroll, rekrutmen, kehadiran, gaji, dan absensi. Untuk project management, penjadwalan tugas dan laporan proyek. Untuk manufaktur dan MRP, dukungan proses produk dan perancangan material. Dan yang terakhir, dokumen manajemen dan BPM itu untuk workflow, dokumen, dan otorisasi alur bisnis. Selanjutnya, Selanjutnya adalah pengertian tentang modul Apache OfBees. Apache OfBees itu adalah platform ERP open source yang menyediakan rangkaian aplikasi enterprise untuk mengotomatisasi proses bisnis suatu perusahaan. OfBees menawarkan kerangka umum, model data, dan proses bisnis yang canggih, memungkinkan pengembangan dan penyelesaian aplikasi bisnis sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya adalah arsitektur Apache OfBees. OfBees ini dibangun dengan arsitektur berbasis Java dan terdiri eh, dari beberapa lapisan utama, yaitu adalah entitas engine, mengelola akses dan manipulasi data melalui model, entitas yang fleksibel. Kedua ada service engine, menangani logika bisnis dan layanan termasuk transaksi dan keamanan. Yang ketiga adalah presentation layer, menggunakan teknologi seperti free marker dan widget untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis. Common Data Model menyediakan model data umum yang digunakan oleh semua aplikasi dalam OfBees. Itu adalah yang selanjutnya adalah fleksibilitas OfBees. Apache OfBees dirancang dengan fleksibilitas tinggi. Yang pertama adalah modularitas. Setiap fungsi bisnis diimplementasikan sebagai modul terpisah yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah kustomisasi. Pengguna dapat menyesuaikan dan mengembangkan modul sesuai dengan proses bisnis spesifik mereka. Yang ketiga ada integrasi, mendukung integrasi dengan sistem lain melalui API dan layanan web. Yang adalah keunggulan of base open source, tidak ada biaya lisensi dengan akses penuh ke kode sumber untuk penyesuaian. Kedua adalah komprehensif, menyediakan berbagai modul bisnis seperti akuntansi, CRM dan e-commerce dan manajemen inventaris. Ketiga ada skalabilitas, cocok untuk bisnis dan berbagai ukuran dari kecil hingga besar. Yang keempat adalah komunitas aktif, didukung oleh komunitas pengembang yang aktif, menyediakan dokumentasi dan dukungan. Kekurangannya adalah satu, kurva pembelajaran memerlukan pemahaman mendalam tentang arsitektur dan konsep of business untuk pengembangan atau penyesuaian. Yang kedua adalah antarmuka pengguna. Antarmuka default mungkin terasa kurang modern dibandingkan dengan solusi ERP lainnya. Yang ketiga adalah implementasi. Proses implementasi bisa kompleks dan memerlukan sumber daya teknis yang memadai. Selanjutnya adalah evaluasi teknologi. Yang pertama adalah modernitas. Teknologinya dibangun dengan Java dan menggunakan teknologi seperti FreeMarker untuk antarmuka pengguna. Kedua adalah standar terbuka, mendukung standar terbuka seperti XML dan SOAP untuk integrasi. Kedua adalah performa, efisiensinya dirancang untuk efisiensi dan pengolahan data dan transaksi bisnis. Yang kedua adalah skalabilitas, mampu menangani volume data dan transaksi yang besar dengan konfigurasi yang tepat. Yang ketiga adalah keamanan, kontrol akses, menyediakan mekanisme kontrol akses berbasis peran untuk keamanan data. Yang kedua adalah transaksi aman, mendukung transaksi yang aman dan konsisten melalui service engine. Pemahaman fungsional dalam sistem informasi enterprise adalah modul-modul Apache OfBees mencakup berbagai fungsi bisnis. Yang pertama adalah akuntansi, mengelola buku besar, akun piutang dan hutang, serta aset tetap. Yang kedua adalah CRM, mengelola hubungan dengan pelanggan dan prospek. Ketiga adalah manajemen inventaris, mengelola stok barang, pengiriman, dan penerimaan. Yang keempat adalah manufaktur, mendukung perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kelima adalah e-commerce, menyediakan platform untuk penjualan online termasuk katalog produk dan keranjang belanja. Itulah hasil presentasi dari kelompok anti alumni group. Tentang presentasinya itu tentang studi banding platform ERP open source. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.